Bicara soal Pak Jokowi begitu ya, memang kita ketahui belakangan Pak Jokowi ini belusukan ke pasar begitu ya untuk melihat harga pantauan harga pangan begitu ya. Ini kalau kita lihat juga harga ayam terpantau juga cukup naik. Dan apakah memang ini sebenarnya bisa dikatakan penyebab terjadinya kenaikan harga memang karena soal adanya disebabkan oleh harga pakan yang tinggi begitu Pak Arief? Jadi ini merupakan satu kesatuan ya. Inputan sama hasil akhir proses ini menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipotong satu persatu. Sehingga Badan Pangan Nasional ini tugasnya memang salah satunya menjaga ketersediaan dan stabilisasi. Artinya kalau barang ini, produk-produk ini harus selalu tersedia dengan kualitas yang bagus, harga yang affordable, kemudian kita juga harus pastikan sampai ke tingkat konsumen, dan bagaimana ke depan challenge kita adalah mencadangkannya. Jadi untuk beberapa produk ini memang sudah ada peraturan presidennya, peraturan presiden 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Sehingga nanti BUMN di bidang pangan, ID Food dan Bulog itu akan memiliki cadangan pangan. Oke, baik Pak Arief tadi sebelumnya sudah mention begitu ya harus ada komoditas yang dicadangkan. Ini apa saja komoditas yang harus dicadangkan dan mengapa? Sebagai contoh, beras. Beras itu kebutuhannya kurang lebih 30 juta ton satu tahun. Nah, tinggal kita mau mencadangkan berapa persen. Seandainya kita mau mencadangkan cadangan pangan pemerintah dalam bentuk CBP, cadangan beras pemerintah 5%, itu artinya kita perlu 1,5 juta ton. 1,5 juta ton ini sebagai eh, stok level ya, stok kita harus minimal 1,5 juta ton. Kemudian setiap bulan kita perlukan berapa ton untuk kebutuhan pemerintah. Sebagai contoh misalnya intervensi pasar, kemudian kita cadangkan untuk rawan bencana, kemudian kita kemarin punya program misalnya 10 kilo kali 3 bulan kali 21,3 juta KPM ya. Ini kita harus siapkan. Kemudian selain itu misalnya kita perlu cadangan pangan dalam bentuk daging ruminansia. Ini kita menugaskan Bulog 100.000 ton ya, daging kerbau, ID Food kita tugaskan 100.000 ton daging sapi begitu ya. Itu semuanya memang untuk cadangan pangan pemerintah. Nah, ke depan memang di Bulog akan ada 3 ya, beras, jagung dan kedelai. Sisanya itu kita memang mentioning BUMN di bidang pangan. BUMN di bidang pangan ini maksudnya holding BUMN, RNI atau ID Food dengan 5 anak perusahaannya. Ada yang bergerak di bidang peternakan, ya. Kemudian ada yang bergerak di bidang perdagangan, logistik, ada juga PT Garam di sana. Ada beberapa produk yang memang kita akan pastikan memiliki cadangan pangan. Baik Pak Arief, spesifik ini seperti apa Bappenas bersama Kementan mengejar target swasembada jagung di 2024? Iya, jadi secara khusus tentunya Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian memiliki tugas fungsi yang memang ada berkaitan gitu ya. Misalnya teman-teman Kementan ini memang melakukan produksi ya. Produksi ini akan kami hitung dalam neraca yang memang seperti perpres yang diberikan kepada Badan Pangan. Kita ini menghitung berapa kebutuhan, berapa produksi, berapa neraca, ya, sehingga kita tahu persis proyeksi sampai dengan 3, 4, 5, 6 bulan. Bahkan untuk 1 tahun ke depan, kita punya semacam prognosis. Nah, kita selalunya bersama dengan Kementerian Pertanian, kenapa? Karena nomor 1, kita harus mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi apapun, bagaimanapun produksi dalam negeri itu menjadi priority number one, ya. Karena ekonomi akan berkembang, tumbuh di situ, petani di situ, peternak di situ, begitu ya. Sehingga setelah itu kita masukkan dalam neraca. Forecast ini tentunya dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Perekonomian, sehingga kita punya yang namanya Rakortas dalam menentukan neraca komoditas bersama kementerian dan lembaga terkait. Nah, kemudian saudara kita ada satu lagi Kementerian Perdagangan yang menghitung balance ya, neraca dengan luar negeri. Sehingga
apabila kita memerlukan pasokan tambahan, ya. Jadi ada beberapa produk tentunya yang memang kita masih memerlukan pasokan dari luar negeri, itu memang kita harus persiapkan dengan baik. Seperti bawang putih, daging ruminansia, gitu ya. Itu udah pasti kita perlu dari luar negeri. Nah, yang menjadi challenge untuk kita semua ke depan adalah bagaimana mulai mengurangi ketergantungan terhadap impor, kemudian mendorong produk-produk yang memang bisa kita hasilkan di dalam negeri untuk bisa menjadi, kalau bahasa dengan teman-teman di Komisi 4 adalah ketahanan pangan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan.